Selamat bertemu kembali dengan kami, nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan akhir zaman. Dan saat ini kita berada pada bagian terakhir dari mini seri Antikristus. Judul pada saat ini adalah Ringkasan Nubuatan Antikristus. Tentunya saudara akan bertanya, siapa itu Antikristus yang sebenarnya? Ya, ini memang salah satu nubuatan yang paling besar dan paling mengejutkan dalam Alkitab. Sama dengan jigsaw puzzle yang saudara bisa lihat di depan saudara ini, kita harus bisa menggabungkan bagian-bagian gambar menjadi satu. Baru kita bisa melihat gambar seutuhnya daripada jigsaw puzzle tersebut. Ya, barangkali itu akan muncul sebagai mobil, alam, rumah, dan lain-lain. Demikian juga dengan nubuatan Antikristus. Kita harus bisa menggabungkan ayat-ayat dari buku Daniel, buku Paulus atau di 2 Tesalonika pasal 2, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, dan banyak lagi ayat-ayat buku Wahyu untuk bisa melihat gambar apa yang akan muncul yang mewakili sosok Antikristus ini. Mari kita mulai Daniel pasal 7. Ya, kalau saudara baca Daniel pasal 7 ini merupakan mimpi daripada Daniel tentang nubuatan sepanjang sejarah sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-8, saya tidak akan membaca semuanya, saudara bisa baca sendiri. Ayat yang ke-8 akan tumbuh tanduk yang kecil. Tanduk kecil ini memiliki mata dan seperti manusia dan mulut yang menyombong. Inilah Antikristus. Kalau kita baca juga nubuatan dari Daniel pasal yang ke-7 ini, seperti saya bisa tunjukkan di sini, ini sebetulnya singa adalah melambangkan kerajaan Babylon, atau Daniel pasal 2 adalah kepala yang dari emas. Lalu ini beruang Medo Persia, macan tutul itu Grika, kemudian Roma adalah naga yang bertanduk 10, dan 10 tanduk ini adalah 10 kerajaan Eropa yang ada pada saat ini. Dan pada masa kerajaan Eropa itu akan muncullah tanduk kecil yang akan menyombongkan dirinya. Ya, kalau saya simpulkan dari binatang yang keempat, yaitu kerajaan Roma ini, akan muncul binatang, atau dari binatang yang keempat ini, itu kerajaan Roma, dia akan muncul itu Antikristus. Muncul di sekitar Eropa Barat, di mana 10 tanduk ini keluar ya. Antikristus juga akan muncul pada saat 10 tanduk ini sudah berkuasa. Jadi sudah berkuasa dulu baru dia akan muncul Antikristus. Muncul setelah runtuhnya kerajaan Roma. Jadi kerajaan Roma sudah runtuh dulu ya. Kerajaan Roma ini runtuh, muncul 10 ini baru dia muncul itu Antikristus. Yaitu pada abad 5 dan ke-6. Akan ada mata dan mulut yang menyombong. Seperti saudara lihat di sini ada mata dan mulut menyombong. Artinya apa? Dia akan menyombongkan diri melawan kekuasaan Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, dia akan menganiaya umat Allah. Ya, saudara baca ayat yang ke-21. Dia akan tunduk melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Mari kita lihat bagian lain dari jigsaw puzzle ini yang terdapat dalam 2 Tesalonika 2 dari Antikristus misterius ini. 2 Tesalonika 2. Saudara lihat 2 Tesalonika 2, baca 1-8 yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Saya hanya akan meringkaskan saja. Antikristus, walaupun Paulus tidak menggunakan istilah Antikristus, yaitu di sini manusia durhaka, dia akan muncul sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dan akan muncul dulu sesudah kemurtadan itu terjadi. Jadi dia akan muncul sebelum Yesus datang kedua. Yesus menggunakan istilah manusia durhaka yang mengacu kepada Yudas ya. Jadi model kemurtadan Yudas inilah yang harus kita artikan terhadap Antikristus. Itu muncul dari dalam gereja yang akan melahirkan Antikristus akan muncul dari dalam gereja. Antikristus di sini paralel dengan tanduk kecil dalam Daniel pasal 7 tadi. Jadi kalau saudara baca yang ke-21 ini, tanduk kecil di sinilah. Ini paralel dengan Antikristus yang terdapat dalam 2 Tesalonika 2. Ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Nah, Antikristus akan duduk di bait Allah yang kalau kita lihat kata aslinya adalah naos, yang oleh Paulus diartikan sebagai gereja. Sudah bisa baca Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Jadi bait Allah ini yang digunakan kata yang sama pada 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke 2 Tesalonika 2 ayat yang ke ini dia 4 ya. Dia akan duduk di bait Allah. Bait Allah juga digunakan dalam Efesus 2 ayat 19-21. Bait Allah ini mengartikan apa? Gereja. Saudara baca aja sendiri. Dia mengartikan atau mengacu kepada gereja itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kata aslinya naos yang oleh Paulus diartikan sebagai gereja ya. Dalam ayat yang ke-7 Antikristus sudah mulai pada zaman Paulus itu sendiri ya. Saudara baca ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurkaan telah mulai bekerja. Jadi bukan nanti muncul di masa yang nanti, sudah mulai sejak zamannya Paulus. Mari kita lihat sekarang bagian dari jigsaw puzzle yang terdapat dalam buku Wahyu. Ini jigsaw puzzle ini ada di buku Wahyu sekarang yang akan kita pelajari. Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ayatnya yang pertama kita lihat bahwa ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut
bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi kalau kita baca, kita bisa paralelkan ini dengan apa? Dengan manusia durhaka versi Paulus. Ya, saudara lihat sini, manusia durhaka versi Paulus ini ya, dia akan menyembah, dia akan apa? Meninggikan diri. Dan dia sama juga dengan apa? Sama dengan tanduk kecil versi Daniel. Tanduk kecil versi Daniel di sini. Ia akan menyombongkan diri di ayat ke-20. Jadi sama persis, tidak lain, semua itu sama, mengacu kepada antikristus. Kalau kita baca Wahyu 13 ayat yang kelima, Wahyu 13 ayat yang kelima, dan kepala binatang diberi mulut penuh kesombongan dan hujat, itu sama persis dengan Daniel 7 ayat 8 atau Daniel 7 ayat yang ke-20. Saudara lihat di sini, mulut yang menghujat itu sama dengan mulut yang menyombong. Saudara baca Wahyu 13 ayat yang ke-7, Wahyu 13 ayat yang ke-7, dan ia diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kudus, ya, sama persis dengan Daniel 7 ayat 21. Dan melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Nah, kalau kita baca ayat yang seterusnya, diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa dan bahasa. Itu artinya apa? Jadi kekuasaan tanduk kecil ini atau manusia durhaka ini atau antikristus ini akan memiliki pengaruh global. Dia akan mengendalikan dunia. Jadi kesimpulan nih ya, dari gabungan Daniel pasal 7, 2 Tesalonika pasal 2 dan Wahyu 13 adalah sebagai berikut. Antikristus sudah mulai sejak zaman Paulus hidup. Antikristus lahir akibat dari kemurtadan dalam gereja oleh karena mengacu kepada model kemurtadan Yudas, di mana Yesus menggunakan istilah manusia durhaka sama seperti yang diistilahkan oleh Paulus kemudian hari. Yang ketiga, antikristus akan duduk dalam bait Allah, yang artinya apa? Dia memiliki posisi kekuasaan yang akan melawan kekuasaan Yesus Kristus. Yang keempat, antikristus muncul dari kerajaan Roma, binatang yang keempat. Antikristus juga muncul setelah kerajaan Roma jatuh. Saudara bisa lihat di sini. Dia akan muncul setelah kerajaan Roma jatuh, dan dia akan muncul setelah 10 kerajaan ini sudah berkuasa. Jadi antikristus akan muncul di Eropa Barat, di mana 10 kerajaan ini muncul. Ya, kalau kita lihat sejarah, 10 kerajaan itu muncul di Eropa Barat. Jadi tidak mungkin dia muncul di Asia ataupun di Timur Tengah. Dia akan muncul di Eropa Barat. Nah, inilah dia di sini. Dan dia akan menjadi suatu kekuasaan yang menyombongkan diri, seperti yang kita sudah baca pada Wahyu dan Daniel. Dan akan memerangi orang-orang Kristen umat Allah dan mengalahkan mereka, seperti yang kita sudah baca pada Daniel pasal 7 ayat yang ke-20 dan di Wahyu pasal 7. Nah, akan disebut sebagai binatang dalam buku Wahyu, ya, berarti kerajaan atau bangsa. Jadi ini adalah bangsa yang sangat berkuasa. Dan antikristus itu akan terus berkuasa hingga kedatangan Kristus yang kedua kali, seperti yang kita sudah baca dalam 2 Tesalonika pasal 2. Dan akan memiliki kekuasaan global, pengaruhnya global, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Jadi ini adalah fakta Alkitab. Ya, apa artinya semua ini? Saya tahu ini adalah kesimpulan yang kontroversial dan bukan sesuatu yang populer. Yang saya berikan adalah fakta-fakta Alkitab dan berdasarkan dokumen-dokumen sejarah. Saya menantang saudara untuk mempelajari sendiri topik ini dengan seksama. Ya, kita tahu interpretasi populer seperti yang kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya. Yang saat ini berkembang adalah antikristus itu mengacu kepada satu orang yang jahat yang akan muncul di mana? Di masa yang akan datang. Setelah rapture, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, kalau kita membaca majalah Newsweek, edisi November 1, 1999, halaman 71, yang sebetulnya hanya menyatakan apa yang Martin Luther dan reformer Protestan telah simpulkan selama 400 tahun. Maka kita akan mendapati bahwa Martin Luther adalah orang yang pertama yang mengindikasikan bahwa kepausan adalah antikristus. Ini adalah pandangan yang menjadi dogma semua gereja Protestan saat ini. Umat Protestan yang sepanjang sejarah sangat jelas mengacu kepada kepausan sebagai antikristus. Dalam buku All Roads Lead to Rome, ya, saudara bisa lihat ini, All Roads Lead to Rome yang dikarang oleh Michael de Samlevin, cetakan 91, dia membagikan sejarah atau fakta sejarah, yang mana Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer,
para penerjemah Alkitab King James, juga mereka yang mempublikasikan Westminster Baptist Confession of Faith, Sir Isaac Newton, John Wesley, pendiri gereja Methodist, Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, Baptist Preacher, Bishop Riley, Dr. Martin Lloyd Jones, masih banyak lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua mengartikan kekuasaan kepausan adalah antikristus. Apakah orang-orang Protestan dari era reformasi itu benar dalam mengartikan nubuatan? Saya mau saudara mempelajarinya sendiri. Sebagai penutup, coba kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."